السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita kembali menyambung kuliah maghrib kita, di mana kita mempelajari kitab perisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan iman atas mazhab salaf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullah. Yaitulah kitab syarah bagi matan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi rahimahullah, yang lahir tahun 239 Hijrah, wafat 321 Hijrah. Okay. 321 Hijrah. Artinya kitab akidah yang diantara matan akidah yang lama lah. Okay. Dan kita kali yang terakhir pada matan yang ke-60. Minggu lalu saya tidak ada kuliah kerana tidak sihat. Minggu lalu tu batuk lagi, selesema lagi, dan mula panas-panas sudah badan. Jadi dah jadilah. Okay. Tidak dapat teruskan. Jadi alhamdulillah kita dapat teruskan juga. Dan tidak lupa, okay, bagi kita semua bahwa kita sekarang berada di awal bulan Dzulhijjah. Yani sebelum kita masuklah, sebagai peringatan lah. Kalau ikutkan boleh juga lah kalau mau kita kuliah pasal Dzulhijjah, tapi mungkin dia mungkinlah di mana-mana ada juga kuliah ni kan, kita boleh dengar, ataupun mungkin di mana banyak diulas. Okay, tapi saya akan ulang lah sebagai tazkirah lah. Okay, di mana 10 hari awal di bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari yang terbaik sekali. Okay, terbaik sekali untuk kita melakukan amalan soleh. Okay, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya itu hadis Nabi SAW berkenaan awal bulan Dzulhijjah, di mana kata Nabi, saya cari luar hadis sekejap. Antara hadis Nabi SAW ada banyak lafaz lah. Antaranya, ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. Okay.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih agung, a'zam. A'zam ini daripada perkataan azim. Agunglah. Bila a'zam, yang paling agung, yang paling besar. Okay? Contoh kita sebut kabirun, besar. Kalau kita sebut akbar, lebih besar, maha besar. Okay? Apalagi dia panggil apa? Isim kata nama membesarkan. Okay? Satu perkara yang besar tapi bertambah besar lagi ataupun lebih lagi. Itu maksudnya. Okay? Contohnya kathirun, banyak. Kalau sebut akthar, maksudnya lebih banyak. Okay? Jadi bila azimun, agung, a'zam, lebih agung. Okay? Jadi tidak ada hari-hari yang lebih agung indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala ahabbu ilaihi, dan tidaklah yang lebih dicintai. Hubbun, okay? Hubbun, cinta. Bila ahabbu, lebih dicintai. Okay? Ahabbu ilaihi, yang lebih dicintai. Okay? Dengan al-amalu, dengan melakukan suatu amalan, fihin, di dalamnya, min hadhil ayyam al-ashr, min hadhil ayyamil ashri. Okay? Lebih daripada 10 hari hari ini, kata Nabi. Maksudnya 10 hari ini, maksudnya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Okay? Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan juga riwayat yang lain lah. Okay? Jadi kata Nabi, cuma hadis lafaz ini riwayat Imam Ahmad yang saya sebutkan. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung untuk kita melakukan amalan soleh. Apa amalan soleh? Apa juga amalan soleh? Apa juga amalan soleh? Salat kah, puasa kah, baca Quran kah, bersedekah kah? Maka 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah lebih baik. Kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, orang semua berduyun-duyun, betul tidak? Berduyun-duyun melakukan amalan soleh. Kan? Karena apa? Malam dia ada malam, malamnya ada malam Lailatul Qadar, betul tidak? 10 terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi kalau Ramadan itu malam dia saja. Satu dalam surah Al-Fajr, Imam Ibnu Katsir dia menafsirkan wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Kata para ulama, malam yang 10 ada dua tafsiran. Satu, malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, tafsirannya 10 awal di bulan Dzulhijjah. Yang lebih tepatnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena 10 awal bulan Dzulhijjah terbaiknya bukan sahaja malam, bahkan siangnya. Siang dan malam. Oke? Dan terbaiknya 10 hari tepat. Berbeza dengan bulan Ramadan 10 terakhir, tetapi malam Lailatul Qadar hanya ada satu malam sahaja. Betul tidak? Malam itu kita pun tidak tahu mana satu. Malam boleh jadi malam yang ganjil. Salah satu di antara malam yang ganjil, yang lebih dekat kepada lebih tepatlah berlakunya malam Lailatul Qadar. Tapi kalau Dzulhijjah 10 hari terawal di bulan Dzulhijjah. Dan ada banyak hadis-hadis yang menyebutkan ataupun banyak riwayat bahwa para salafus saleh mereka memperbanyakkan berpuasa pada awal bulan Dzulhijjah. Ada yang berpuasa dari 1 sampai, bukan 10, sampai 9 lah. Sebab 10 hari raya. Jangan keliru. Okay? Walaupun hadis kebiasaannya disebutkan berpuasa 10 awal, maka yang dimaksudkan itu 1 hingga 9 saja. Sebab ma'ruf, semua orang tahu hari raya adalah hari haram kita berpuasa.
Begitu juga hari selepas hari raya Idul Adha ada hari tasyrik, 3 hari lagi ditambah. Yaitu hari 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu juga adalah hari raya karena diharamkan kita berpuasa. Mesti makan. Bukan mesti makan lah maksudnya, kalau tidak boleh puasa maksudnya. Oke? Dan waktu itulah kita boleh berkorban. Alhamdulillah kita di sini juga ada majelis kurban insyaallah. Kan? Jadi 10 awal di bulan Dzulhijjah yang paling utama untuk puasa sekurang-kurangnya lah. Kalau boleh jangan kita lupa puasa pada 9 Dzulhijjah. Kenapa? Sebab 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah. Tahu hari Arafah? Wukuf di padang Arafah. 9 Dzulhijjah adalah hari ketika mana para jamaah haji, sekarang ini jemaah haji semua sudah berada di Mekah lah kan. Mereka sudah prepare awal. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan atau ada yang sudah awal siap sedia di sana atau ada yang mungkin dari Madinah menuju ke Mekah. Yang pentingnya 9 Dzulhijjah mereka sudah berada di wukuf. Karena wukuf adalah merupakan rukun. Rukun haji. Bahkan kalau tidak ada wukuf maka tidak ada haji. Tidak sah haji. Jadi kalau sekiranya ada orang pergi sana lambat dia sampai, ngam sampai di Arafah pada waktu maghrib 10 hari bulan. Bukan 9 lagi. 9 hari bulan lah, tapi sudah masuk maghrib. Bila masuk maghrib artinya sudah masuk 10 hari bulan. Maka otomatis ibadah hajinya tidak dapat diteruskan. Maka apa yang dia kena buat? Dia teruskan juga lah. Yaitu teruskan dengan atau diganti dengan umrah. Buatlah umrah saja. Dia tidak dapat sudah buat haji. Kalau dia buat haji pun maka hajinya tidak sah karena satu rukunnya tidak sempurna. Itulah rukun, kan? Itu kalau bicara tentang bab haji lah. Oke? Wallahu alam, saya tidak pasti. Adakah orang yang pernah terlepas? Kan? Biasanya orang akan prepare lebih awal. Mereka sudah bersiap sedia perjalanan. Kan? Paling kurang pun, paling lambat pun zuhur mesti sudah ada di sana. Sebab wukuf nih walaupun sesaat kan, yang penting ataupun sebelum maghrib dia sempat sampai kan, maka diterima lah. Asalkan jangan masuk waktu maghrib. Nah, itu dia punya rukun dia. Apa yang mereka buat di sana? Para jemaah haji mereka memperbanyakkan talbiyah, berdoa. Pada hari Arafah adalah merupakan hari doa ataupun di tempat itu sendiri doa makbul. Dan hari Arafah adalah hari di mana doa didengar oleh Allah, dimakbulkan. Maka ketika para jemaah haji berwukuf di sana, kita di sini boleh juga berdoa, tidak masalah. Cuma disunatkan bagi orang yang tidak pergi haji berpuasa pada 9 Dzulhijjah. Beza dengan jemaah haji, mereka tidak disunatkan puasa. Kalau boleh tidak puasa. Beza, bukan artinya di sana orang pula puasa, enggak. Kita di sinilah yang berpuasa. Mereka di sana bukan tidak boleh, makruh. Mereka berpuasa karena mereka melakukan ibadah yang boleh dikatakan berat juga lah, bukan mudah kan. Berdiri ataupun berpanas di mana di padang Arafah tersebut. Untuk ialah berdoa menyempurnakan rukun haji mereka. Jadi dan untuk ini sebagai ulang kaji, pernah saya cerita juga dulu. Kita sebenarnya di bulan Dzulhijjah ini ada takbir raya sebenarnya. Ada takbir raya. Ini yang mungkin ada orang yang tidak tahu. Sebenarnya takbir hari raya yang biasa kita bertakbir itu, kalau bulan Dzulhijjah
dia ada dua jenis takbir. Ada dua jenis takbir. Yang pertama namanya takbir mutlak. Takbir mutlak. Yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak ini apa? Kalau hari raya puasa, kan hari raya Idul Fitri, hanya ada takbir mutlak, tidak ada muqayyad. Apa itu muqayyad? Apa itu mutlak? Mutlak ini maksudnya takbir yang umum, tidak terikat dengan waktu. Bila-bila masa. Oke? Jadi kalau hari raya puasa, kan start maghrib saja, yang confirm besoknya raya sudah, kita boleh bertakbir. Dan takbir itu sebenarnya bebas. Kita boleh bertakbir di di masjid atau di perjalanan. Sebab dalam riwayat, dalam hadis-hadis menceritakan para sahabat Nabi bertakbir di pasar-pasar, di jalan-jalan. Oke, mereka dari rumah menuju ke masjid, mereka sambil bertakbir. Ini boleh dikatakan sunnah yang jarang diamalkan lah. Kita banyak takbir di mana, di masjid aja, ataupun pasang radio, ataupun buka TV, tengok saja lah, kan. Tapi kita Allah alam tidak tahu, mungkin ada juga yang bertakbir. Mudah-mudahan ada yang ikut takbir sama-sama, kan. Jadi itu untuk raya puasa. Untuk raya haji, dia punya takbir mutlaknya lebih panjang lagi. Bila mula takbir mutlak raya haji ini, start dari 1 hari bulan sudah boleh bertakbir. Sekarang pun boleh takbir kalau kita mau. Cuma saya takut ada orang salah paham. Itulah saya bilang, karena ramai orang tidak tahu. Kalau kita takbir sekarang, nanti orang bilang, bila masa raya ini belum lagi raya kan? Padahal sebenarnya boleh takbir sudah dari 1 hari bulan sampailah habis hari tasyrik. Oke? Sampai hari tasyrik. Itu takbir mutlak, tidak terikat dengan waktu. Maksudnya bila-bila saja dalam perjalanan, kita dalam berjalan jalan raya, daripada kita kosong mulut kita, daripada berzikir pada Allah, lebih baik kita bertakbir. Dan takbir itu adalah zikir yang Allah perintahkan kita melaungkannya ketika waktu tertentu. Termasuk sekarang di bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah, waktu terbaik untuk kita bertakbir. Boleh bertakbir. Adapun yang kedua tadi apa? Takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang dilaungkan selepas salat fardu. Itu namanya takbir muqayyad. Bila dilaungkan selepas habis salat fardu. Bila bermula, bila takbir muqayyad ini bermula, disyariatkan atau boleh kita bertakbir sudah bermula pagi, bermula subuh 9 Dzulhijjah. Oke, pada 9 Dzulhijjah. Maksudnya hari kita berpuasa lah, puasa Arafah. Oke. Subuh, bukan dari malam dia dari subuh. Start dari subuh. Kita sudah boleh bertakbir muqayyad. Maksudnya habis sembahyang subuh boleh takbir. Takbir raya. Macam kita buat selalu itulah. Bukan 10 masa hari raya baru start, tidak. Sebenarnya 9 lagi sudah start. Jadi kita takbir selama 5 hari. Takbir muqayyad. 9, 10, 11, 12 dan 13. Jadi ada 5 hari untuk kita bertakbir muqayyad. Sampailah yang terakhir selepas Selepas sembahyang asar. Dan itu yang terakhir lah. Jangan pula maghrib masuk masih lagi bertakbir. Oke? Itu berkenaan takbir lah. Apalagi yang mau cerita? Dia tidaklah juga orang kata haram, tapi kita berzikir di luar waktunya lah, maksudnya bukan pada waktu yang disyariatkan. Kalau bertujuan untuk belajar, tujuan untuk berlatih tentunya, tidak masalah, boleh saja. Kan kadang-kadang kita tidak ingat. Jadi belum lagi raya kita mau testing dulu. Macam Jakim kan, TV 1
mereka buat rakaman. Biasa rakaman mereka waktu bila awal lagi tuh. Belum lagi waktu, belum lagi hari raya pun. Kadang-kadang pertengahan bulan Ramadan mereka sudah ambil rakaman takbir hari raya. Itu tidak ada masalah, ada keperluan lah. Tapi waktu bila disyariatkan, maksudnya yang diberikan pahala khusus pada waktu itu waktu yang telah ditentukan. Bukan bermakna tidak boleh lah, boleh. Oke. Adapun waktu lain ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Banyak kan? Zikir pagi, zikir petang, zikir selepas sholat. Kalaulah selepas sholat ya kita takbir raya saja. Jadi kita sudah tidak mengamalkan sunnah Nabi di mana lepas sholat zikir Nabi, astagfirullah kan. Lepas itu ayat kursi, 3 qul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu semua kita amalkan selepas sholat. Tapi bila hari raya, khusus untuk hari raya, kita bertakbir. Tapi kalau mau juga dua-dua boleh, tidak masalah. Itu ada orang kadang-kadang dia zikir dulu, lepas itu baru dia bertakbir raya. Ada juga orang takbir raya dulu, lepas itu baru dia zikir. Ada juga takbir raya saja, lepas itu dia doa. Mana-mana saja, tidak ada masalah. Oke? Yang penting, jangan buat apa-apa langsung lah. Itu pun tidak wajib. Hukumnya sunat saja. Kalau habis sembahyang terus dia jalan. Kebanyakan orang sembahyang di rumah ada tadi bertakbir. Masjid ya kan, kebanyakan di masjid baru kita takbir. Kalau di rumah habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa doa aja kali. Dia tidak takbir pun. Masalah apa? Anda siuk, sarung-sarung. Sebenarnya sunat. Walaupun seorang-seorang takbir lah. Kalau boleh kuat-kuat suara, jadi orang pun tahu. Itulah syiar kita. Oke? Syiar. Jadi memang takbir raya ini disyariatkan untuk dilafazkan, dilakukan secara kuat. Bahkan dalam hadis disebut sampai bergema pasar-pasar kedengaran suara takbir di zaman para sahabat Nabi, di zaman Rasulullah. Jadi kalau kita nih mungkin bergema, saya rasa bergema pasal apa? Mikrofon. Kalau tidak mikrofon, udah berapa gema. Zaman itu bergema, orang boleh dengar. Karena mereka memang sebulat suara, satu suara, ramai-ramai. Bertakbir bersama-sama. Di pasar, kemudian di masjid, dan bahkan di rumah-rumah juga. Ada soalan? Kalau tidak ada, saya masuklah kitab ini sedikit. Oke, sebagai orang kata melengkapkan kuliah maghrib kita, kitab yang kita pelajari. Matan yang terakhir sebelum ini kita baca matan yang ke-60 kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Dan ia terkaya daripada arasy dan barang yang lainnya, meliputi ia dengan tiap-tiap sesuatu dan di atasnya, dan sungguhnya melemahkan ia daripada meliputi akan makhluknya. Oke, maksudnya kata Syekh Al-Mandili, adapun terkaya Allah daripada arasy dan barang yang lainnya, maksudnya Allah tuh maha kaya daripada memerlukan arasy. Karena Allah bagi tahu dalam Quran apa? Dia bagi tahu wa ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, betul tidak? Kalau kata Allah beristiwa di atas arasnya, ataupun dalam terjemahan Jakim bersemayam di atas aras. Maksudnya Allah tuh maha tinggi di atas aras, meninggi di atas aras. Itu yang sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah bila mana Allah berada di atas aras berarti Allah memerlukan aras? Jawabannya tidak. Allah tidak memerlukan aras, sebaliknya araslah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Karena arasy adalah merupakan makhluk yang paling besar. Ini telah kita bahaskan pada matan yang ke-59 sebelum ini. Kemudian perkataan dan terkaya daripada arasy dan barang yang lainnya, kata Syekh Al-Mandili, akan bahwasannya Allah Ta'ala menjadikan arasy dan kursi dan lain daripada keduanya tiada kerana berhajat ia kepadanya, bahkan kerana hikmah yang mengetahui ia akan dia. Maksudnya dengan hikmah yang Allah lebih maha mengetahui.
Allah lebih mengetahui kenapa Allah cipta arash, kenapa Allah cipta kursi. Ada tujuan-tujuan, ada hikmah di sebaliknya. Dan kita wajib beriman terhadapnya. Maka Allah tiada mengambil manfaat dari segala perbuatannya dan segala hukumnya, tetapi tiada Allah Ta'ala menjadikan akan sesuatu sia-sia sahaja dan sunyi daripada hikmah, sekalipun tiada mengetahui kita akan hikmah tersebut. Oke? Adapun, kata Syekh Al-Mandili, bahwasanya Allah Ta'ala di atas segala makhluk, maka yaitu atas yang patut padan dengan kebesarannya. Maksudnya Allah itu berada di atas. Oke? Allah di atas. Kalau kita sebut biasanya orang sebut Tuhan, dia kata. Allah, dia kata. Tangan kita akan menunjuk atas. Karena itu sesuai dengan keagungan Allah. Bolehkah kita kata Allah di bawah? Tidak boleh. Kan? Maka yang layak ataupun secara fitrahnya, memang manusia biasanya bila sebut Allah, dia akan tunjuk atas. Karena Allah tuh tinggi di atas makhluk. Allah berada di atas makhluk. Oke? Dengan kebesarannya tiada seperti yang baharu, dan Allah Ta'ala juga yang mengetahui akan hakikatnya yang sebenar. Allah tahu bagaimana keadaan diri Allah. Allah beritahu kita, wajib kita beriman. Ada banyak sebenarnya riwayat-riwayat, mungkin saya boleh baca beberapa riwayat. Ini daripada hadis-hadis Nabi. Berkenaan Allah di atas. Allah berada di atas. Ataupun atas segala makhluknya. Ada banyak riwayat. Antaranya, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah beliau mengucup dahi Rasulullah. Masa Rasulullah wafat kan? Kita boleh baca dalam buku sirah. Oke? Setelah Nabi wafat, siapa yang paling marah? Sayyidina Umar. Marah dia. Tidak boleh terima. Kenapa? Karena begitu cintanya dia kepada Nabi. Sampai dia kata, siapa kata Nabi wafat? Saya pancung dia. Sahabat-sahabat lain semua jadi takut. Ada yang tidak boleh terima hakikat. Jadi orang kata, sahabat pun terjatuh. Boleh juga kadang-kadang terjatuh ke dalam fitnah. Maksud fitnah sini ujian lah. Okay? Mereka juga kadang-kadang tersalah. Di mana Rasulullah wafat, mereka tidak mau terima kenyataan. Padahal sebetulnya kena terimalah kan. Tapi mereka tersalah. Bukan apa? Sebab mereka begitu sayang, begitu cinta pada Nabi. Kata Sayyidina Umar, orang-orang munafik masih banyak lagi di luar sana. Mustahil Rasulullah wafat, kata Sayyidina Umar ketika itu. Maka yang menyelesaikan perkara tersebut adalah siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Dia pun datang masuk ke rumah Rasulullah, dia tengok rupa Rasulullah, macam masih hidup lagi. Tapi dia tahu Rasulullah telah pun wafat. Dia pun kucup dahi Rasulullah. Ataupun di antara dua kening Rasulullah ini dia cium. Daripada perbuatan ini lah biasanya kita kalau datang melihat ada jenazah, ada saudara mara, ahli keluarga yang meninggal dunia, maka kita cium dahi dia. Betul tidak? Kan? Karena mencontohi perbuatan Rasulullah dicium oleh para sahabat baginda. Oke, apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah fis sama hayyun la yamut." Kata Abu Bakar Siddiq, sesiapa yang menyembah Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad lah. Bolehkah sembah Nabi Muhammad? Tidak boleh lah. Oke? Tidak boleh. Sebab itu kata Abu Bakar Siddiq, fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah pun wafat. Oke? Jadi adakah kita menyembah sesuatu yang mati, yang wafat? Tidak, sudah tentu yang hanya layak, yang berhak kita sembah hanyalah Allah sahaja. Karena Allah itu kata Sayyidina Abu Bakar, "Man kana ya'budullah," barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha fis sama, karena sesungguhnya Allah itu di atas langit, hayyun la yamut, tidak yang maha hidup lagi tidak pernah mati. Ini ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada perkataan dia apa? Fis sama, dia kata. Apa maksud fis sama? Di atas langit. Oke, ini banyak dalam hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dalam kitabnya berjudul Itsbat
sifatul ulu. Penetapan sifat ulu. Ulu ini apa? Sifat ketinggian. Yaitu dari segi zat Allah itu sendiri tinggi, kedudukan Allah tinggi. Tinggi apa dia? Maksudnya dari segi zat Allah itu tinggi dan juga Allah itu berada di atas segala makhluknya, yaitu di atas arasnya, yang diulang dalam Quran sebanyak 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang kedua, itu baru satu, banyak lagi nih ya. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Kata Sayyidina Umar, dia panjanglah cerita dia, tapi saya tidak cerita. Saya baca riwayat dia saja. Riwayat dia kata Sayyidina Umar, "Hadhihi khawlatu bintu Hakim, allati sami'a Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawat. Fa Umaru ahaqqu an yasma'a laha." An yasma'a laha. Kata Sayyidina Umar, ini adalah Khawlah binti Hakim. Kata Sayyidina Umar, inilah Khawlah binti Hakim yang mana Allah mendengar perkataannya. Qaulaha. Allah dengar ucapan siapa? Khawlah ni tadi. Ini sahabiyah lah. Khawlah ni sahabiyah. Wanita yang didengari. Kata dia, qaulaha sami'allah qaulaha. Allah dengar ucapannya min fauqi sab'i samawat, dari 7 langit. Disebut Allah dengar dari 7 langit. Apa maksudnya? Maksudnya Allah itu di atas langit, di atas 7 langit. Maksudnya 7 langit, lepas 7 langit, di atas 7 langit ada apa? Ada arash, kemudian di atas arash ada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ulang sekali lagi, bukan Allah memerlukan arash, Allah tidak perlu arash. Arash lah yang memerlukan Allah. Sebab itu ada ucapan sebagian ulama, dia kata apa? Allahu mawjudun bila makan. Kan ini ucapan yang agak terkenal. Apa yang dimaksudkan? Maksudnya Allah itu tidak memerlukan pada tempat. Kan? Tapi adakah kita menafikan Allah di atas arash? Tidak boleh kita nafikan. Karena ini disebut jelas dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Yang tidak boleh kita sebut apa? Allah itu duduk di atas arash, Allah memerlukan arash, ataupun Allah berehat, seperti mana kata orang Yahudi. Inilah yang dicela oleh Allah dalam Quran. Orang Yahudi mengatakan selepas Allah cipta langit berapa? 6 hari. Lalu Allah hari yang ke-7 yaitu hari Sabtu, Allah duduk berehat di atas arash. Ini tercela. Ini yang salah. Dan Allah jawab dalam Quran. Allah kata selepas Allah cipta langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arash, Allah tidak kenal letih. Allah tidak pernah letih, Allah tidak perlu pada berehat. Saya lupa lah ayatnya. Allah jawab bagi ucapan orang-orang Yahudi yang berada di dalam kitab mereka. Dalam buku Bible. Kalau kita pernah baca Bible, dia sebut Tuhan itu cipta langit 6 hari. Kemudian hari yang ke-7 Tuhan pun berehat. Ini tidak layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak perlu pada berehat. Bahkan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa maksud Al-Hayyu Al-Qayyum? Allah itu maha hidup. Al-Qayyum, Allah itu berdiri. Maksudnya Allah sentiasa mengurus makhluknya, tidak pernah berhenti. Allah tidak pernah berhenti dalam mengurus, mengatur makhluknya. Kemudian dikuatkan lagi apa kata Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak mengantuk. Allah itu tidak tidur. Itu menguatkan bahwa Allah itu maha hidup. Allah itu maha qayyumiyat. Allah maha berdiri, maha terus-menerus mengatur makhluknya. Tidak pernah pun Allah itu berehat. Tidak pernah Allah mengantuk. Inilah bukti membezakan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ni macam mana hebat pun, maka kita ada masanya perlu tidur. Betul tidak? Kita kerja, kalau tidak rehat, apa jadi? Dia akan pandai terlelap sendiri. Betul tidak? Tertidur sendiri. Macam anak kita lah. Kan? Anak kita bermain.
Main, suruh tidur, enggak mau tidur. Las-las, malam-malam time makan, masuk makan, dia terlelap sendiri. Anak saya tuh enggak mau tidur, saya bawa naik motor, sekali di motor tuh dia tertidur. Time duduk-duduk di motor gitu boleh dia tertidur. Sebab apa? Tidak mau berehat. Akhirnya dia tertidur sendiri. Nah, begitulah kita. Kan? Kalau kita bekerja kerja kadang-kadang pandai terlelap sendiri. Nah, itu beza. Contoh Allah kata, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Maka kita tidak sama. Bukan bermakna bila Allah itu di atas arsy, artinya Allah itu sama, tidak. Itu perkara yang dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan banyak lagi riwayat-riwayat. Yang kedua tadi, riwayat dari Umar bin Al-Khattab mengatakan, inilah Khawla binti Hakim, yang mana Allah mendengar perkataannya di atas 7 lapis langit. Maka Umar lebih berhak, lebih patut untuk mendengar akan kata-katanya. Kata-kata Khawla binti Hakim. Dia ada kisah panjang hadis ini sebenarnya. Tapi saya tidak bawakanlah. Kuncinya Umar mengatakan Allah tu mendengar ucapan Khawla, sedang Allah tu berada di atas 7 langit. Maksudnya di atas segala sesuatu. Tidak ada makhluk di sana, hanya Allah sahaja. Berkata Ibnu Abbas, yang ketiga. Kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang digelar sebagai turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Sebab dia ni dari kecil lagi pandai dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab dia didoakan oleh Nabi. Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa itu adalah doa Nabi ke atas Ibnu Abbas. Yang mana kadang-kadang kita pun baca juga doanya. Mudah-mudahan kita mungkin memang tidak mampu, jauh antara langit dan bumi lah. Kalau kita ini dibandingkan dengan sahabat, tapi kita dapat sedikit pun jadilah, kan? Kita minta sedikit dari kurnia daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allahumma faqihhu fid din. Kalau doa kita selalu Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkan, fahamkan kepada kami fid din, dalam ilmu agama, dalam agama. Kita minta ya Allah, berikan kefahaman kepada saya, kepada aku, kepada kami dalam agama. Wa'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ta'wil Al-Quran. Maksudnya tafsir Al-Quran. Ta'wil yang dimaksudkan adalah tafsiran Al-Quran, maksudnya tafsiran yang benar lah. Tafsir yang sebenar. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Inna Allah azza wa jalla kana ala arshihi qabla an yakhluqa syai'an fa khalaqal khalqa fa kataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Hadis ini riwayat Imam Al-Lalikai. Imam Al-Lalikai ini Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang menulis kitab syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab yang penuh dengan riwayat lah. Jadi kata Ibnu Abbas, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla kana adalah berada ala arsyihi, di atas arasnya, qabla, sebelum ay yakhluqa syai'an, mencipta sesuatu, fa khalaqal khalqa, maka Allah pun mencipta makhluk, fa kataba ma huwa kainun, maka Allah pun menulis barang yang tetap ada ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Maksudnya Allah tulis takdir. Allah menulis takdir perkara yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Ini pernah kita baca hadis yang lain berkenaan makhluk pertama yang Allah cipta adalah kolam. Bukan kolam mandi ya. Kolam itu kolamun. Bahasa Melayunya pen. Tapi macam mana pen? Wallahu alam. Tidak sama dengan pen kita lah. Cuma kita boleh pahami pen adalah sesuatu yang digunakan untuk menulis. Allah cipta pen dulu. Lalu Allah pun berfirman kepada pen tersebut, wahai pen, tulislah. Lalu pen itu pun bertanya, ya Allah, apa yang akan aku tulis? Maka Allah pun berfirman, tulislah segala perkara yang akan terjadi sehingga hari kiamat. Masa itu ada manusia? Belum ada. Ada langit, ada bumi? Belum ada. Langit bumi belum dicipta lagi. Hanya pen.
Tapi kata para ulama salaf ataupun kebanyakan ulama salaf, mereka mengatakan bahwa sebelum pen itu dicipta telah ada arash. Jadi arash itu lebih dahulu lah. Oke, walaupun ini ada termasuk khilaf ulama, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Yang keempat, perkataan Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, juga sahabat Nabi. Oke, yang senior juga lah. Oke, yang lebih kurang sama setaraf dengan Abdullah bin Abbas. Kata Imam Ibnu Mas'ud ataupun sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wallahu fawqal 'arsy, la yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam." Oke, Allah berada di atas arasy, tiada sembunyi kepadanya sesuatu daripada perbuatan anak Adam pun. Oke, Allah di atas arasy, sedangkan anak Adam ini makhluk, apa jua makhluk lakukan, Allah Maha mengetahui. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi. Walaupun Allah berada di atas arasy, yani jauh. Allah tuh dari sudut zat Allah tuh jauhlah dari makhluk. Tetapi dari sudut ilmu Allah, Allah bersama kita. Karena Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini yang kita bahaskan sebelum ini, kalau masih ingat. Allah berada bersama kamu di mana juga kamu berada. Bukan maksud zat Allah itu bersama kita. Ini yang disalahpahami sebahagian orang ataupun mengikut akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini golongan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Oke, Allah ada di mana-mana berdasarkan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi sebenarnya maksud ayat itu apa? Maksud Allah berada bersama kamu, jadi pengetahuan Allah, ilmu Allah. Apalagi pendengaran Allah, penglihatan Allah. Jadi Allah bersama kita. Di mana juga kita berada, Allah Maha mengetahui. So ayat itu panjang. Kita boleh baca ayat itu. Di awalnya Allah menyebut Allah itu di atas arasy. Kemudian di ujung di bawah, dia bersama kamu. Walaupun Allah jauh di atas arasy, tapi Allah dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Sebagaimana dalam ayat yang lain. Dia kata min hablil warid. Allah dekat dengan kamu, lebih dekat dengan urat yang ada di leher kita. Maksudnya Allah tuh tahu apa juga yang kita lakukan. Itu takwilan dia. Kata para ulama, itulah takwilan wa huwa ma'akum aina ma kuntum yang sebenar. Jadi tidak boleh kita pahami dia bersama kamu itu Allah ada di sini. Sehingga ada ulama yang menulis membantah golongan Mu'tazilah. Kalau Allah tuh ada di mana-mana, dia kata, tidakkanlah Allah ada di dalam tandas. Tidakkanlah Allah berada di tempat yang jijik. Macam gitulah dan seterusnya. Maka betullah dakwaan golongan Nasrani mengatakan Tuhan berada di dalam perut Maryam. Jadi itu yang bahaya. Jadi dijawab bahwa Allah itu di atas arasnya, tetapi pengetahuan Allah bersama kamu. Pengetahuan Allah berada di mana-mana. Itu maksudnya. Jadi Allah tahu apa juga yang kita lakukan. Dan ingat sekali lagi, ketika kita menyebut firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan beristiwa di atas arasy, berada di atas arasy. Bukan bermaksud Allah memerlukan arasy, bukan. Sebaliknya arasy lah yang merupakan makhluk Allah yang paling besar. Itulah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kita nih menyembah Allah, betul tidak? Allah suruh kita sembah dia, betul tidak? Wajibkah tidak? Wajib. Jadi adakah Allah perlukan kita salat ataupun kita menyembah Allah? Jawabnya tidak perlu. Allah perintahkan karena apa? Karena kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham. Kita bilang Allah suruh kita sembah dia. Jadi Allah perlu kita. Kalau kita ramai-ramai tidak sembah dia, tidak jadi apa masalah. Kitalah yang rugi. Kitalah yang rugi. Karena Allah perintahkan memberikan kebaikan untuk diri kita juga, untuk makhluknya juga. Kebaikan itu kembali kepada kita juga. Bukannya maksudnya Allah bertambah besar, Allah bertambah kuasa lagi. Tidak. Allah itu sedia kala. Kuasa Allah itu sedia kala. Kalau tidak seorang pun
yang menyembah Allah di muka bumi, maka tidak sedikit pun tidak memberi mudarat pada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang rugi, manusialah yang rugi. Karena apa? Menjauhi Tuhan yang menciptakan ataupun tidak mau menyembah Tuhan yang menciptakan dirinya sendiri. Oke? Dan banyak lagi, ada kalau dalam buku ini ada 10. Perkataan Ibnu Mas'ud, kemudian ada Imam Malik, kemudian ada Imam Abu Hanifah, kemudian ada perkataan Imam Asy-Syafi'i, kemudian ada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, perkataan Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, dan yang terakhir perkataan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Oke, yang disandarkan kepadanya akidah Al-Asy'ari. Oke, wallahu alam. Insyaallah ada masa kita boleh satu soalan. Oke, boleh satu saja. Ha? Ha? Hmm. Hmm. Oke, berkenaan kita sholat berjamaah. Oke, kemudian makmum tuh jauh daripada imam tuh. Suara tidak kuat, tidak berapa kedengaran. Oke, sebenarnya dia ada dia punya ukuran lah kalau mengikut mazhab Syafi'i, tapi saya tidak ingat berapa. Memang ukurannya agak jauh juga sebenarnya. Oke, yang dibenarkan, maksudnya asal dia benar syaratnya, asalkan makmum masih boleh mendengar suara imam. Oke, kalau makmum boleh dengar suara imam, maka jauh kita nih sampai keluar pun masih sah sembahyang kita. Oke, kecuali lah berada di luar, contohnya kita sini, kita sembahyang di rumah, dalam rumah sana, buat jemaah satu dalam rumah, tidak pergi masjid pun. Oke, yang itu tidak boleh, karena ada pemisah. Walaupun dengar suara, suara ada mikrofon kan, maka itu tidak boleh. Oke, para ulama kata tidak sah hukumnya. Tapi kalau selagi masih ada, maksudnya soft tuh bersambung, kan? Soft tuh bersambung, walaupun mungkin ada terputus jauh sedikit, tapi ada jemaah, asal jangan kita sembahyang satu orang, seorang nggak boleh. Contoh kita sembahyang sini ramai-ramai, ada seorang sembahyang di belakang, walaupun dia ikut imam, dia seorang jadi belakang, yang itu tidak sah. So, ada hadis khusus yang menyebut tentang ada sahabat yang sembahyang seorang diri di belakang, ketika Nabi mengetahui, maka Nabi perintahkan dia sholat semula. Menunjukkan bahwa orang yang sholat bersendirian di belakang, maksudnya tidak ada jemaah di sebelah kanan kiri, dia seorang-seorang di belakang, maka hukumnya tidak sah. Wajib ada jemaah. Betul lah? Kecuali ada kecuali. Kecuali sekiranya memang soft penuh. Kan? Dan kita pun memang di belakang ya, bukan jauh pun. Belakang. Dan tiada lagi orang. Maka itu para ulama bagi kelonggaran. Suatu kita pernah, mungkin ada yang pernah tengok video. Ada orang, ada mazhab lain lah selain mazhab Syafi'i. Sebagian ulama kata tidak boleh. Kita kena tepuk orang di depan dan dia kena undur supaya dia temankan kawan dia di belakang. Kan? Sampai macam itu sekali. Menunjukkan bahwa tidak boleh seorang diri di belakang. Itu menyebabkan sholat dia sajalah. Orang tersebut tidak sah. Kecuali lah dia dalam keadaan tidak mengetahui lah. Mungkin dia jahil. Kan? Kalau orang itu sudah tahu tidak boleh, jangan buat lagi lah. Oke, jadi soalan tadi, kalau orang tuh sembahyang kan di tempat yang jauh contohnya dan tidak dengar suara imam, maka mau kata sah atau tidak sah, dia ada perbincangan lah. Kalau tempat tuh dia ada ukuran, saya pun tidak ingat, tapi ukurannya masih boleh dianggap sebagai jauh juga lah. Jadi, tapi kalau berada di satu kawasan, maka semua ulama sepakat sah sembahyangnya. Yang penting dia berjamaah lah. Tapi kalau dia berada jauh contohnya, dan ada lagi penghalang, ada bilik lagi yang menyebabkan tidak dengar suara imam, maka tidak boleh. Tapi kalau sekiranya kita berada di belakang, tidak dengar suara imam, tapi kita masih boleh tahu perbuatan imam, nampak gerak-geri dia. Ataupun orang jemaah yang paling belakang kita masih boleh nampak, kan? Dan kita jemaah di belakang tengok siap perbuatan orang depan, maka itu boleh. Paham? Panjang betul. Hah? Hah? Tempat belajar, tapi masih dalam masjid kan? Oh, asing.
Lain-lain bumbung ah. Sebaiknya kena masuk di masjid lah. Ada masjid itu penuh sedekah. Oh, hari Jumat. Oke, oke. Itu hari Jumat dia ada kelonggaran. Untuk hari Jumat ya betul. Oke, hari Jumat banyak kelonggaran sampai ada ulama yang kata kalau sekiranya tidak ada soft kita sujud di belakang badan orang pun boleh, tidak masalah. Dia ada kelonggaran lah untuk sembahyang Jumat, boleh tidak masalah. Hah? So, sudah satu. Oke, satu lagi. Oke. Hmm. 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 Hukum salat tahiyatul masjid, oke? Dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad lah, sunat yang sangat dituntut. Mazhab Hambali wajib. Walaupun tem ceramah. Sebab apa? Mendengar ceramah hukumnya sunat. Oke? Manakala tahiyatul masjid sunat yang sangat dituntut. Mana didahulukan? Ceramah 1 jam. Salat sunat tahiyatul masjid mungkin 1-2 menit saja. Maka dahulukan salat sunat tahiyatul masjid. Oke? Nah, memang betul lah, ceramah itu memang sudah tentu memberikan kebaikan, banyak kelebihan dia. Tapi masalahnya sunnah Nabi yang Nabi ajarkan. Nabi pernah berdasarkan hadis yang sahih, Nabi pernah bagi khutbah. Nabi naik di atas mimbar. Kemudian ada sahabat Nabi yang masuk dan dia duduk. Nabi di atas khutbah terus bagi peringatan. Dia tanya, wahai fulan, engkau sudah salat sunat? Sahabat itu kata belum. Nabi kata kalau gitu bangun sembahyang dulu, salat sunat. Sedangkan Nabi sedang bagi khutbah. Kalau ikut khutbah tengok, boleh kalian bercakap? Khutbah tidak boleh cakap. Tapi oleh karena masuk ke dalam masjid, solat 2 rakaat itu merupakan tuntutan yang sangat dituntut. Sebagian mazhab mengatakan wajib. Wajib. Oke, cuma kita tidaklah cakap sampai wajib. Tapi dalam mazhab kita sunat yang sangat dituntut. Maka boleh kita utamakan solat dulu sunat, kemudian dengar ceramah. Oke, kalau sekiranya kita mendengar ceramah dulu pun tidak ada masalah lah. Dia memanglah kalau dari segi mazhab Syafi'i dia sunat saja, tidaklah sampai berdosa. Tapi kita macam orang kata mengurangkan hak kepada masjid. Masjid ada hak dia, yaitu hendaklah kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Seperti orang yang pergi ke mana? Masjidil Haram. Maka perbuatan pertama yang dia mesti buat apa dia? Tawaf. Oke, tawaf. Itu bagi orang yang untuk melaksanakan umrah lah. Kan, yang datang umrah pergi sana, maka dia kena tawaf dulu sebelum dia sholat. Tawaf dulu. Oke, kecuali orang yang datang memang untuk sholat biasa. Dia memang sudah siap umrah, baru dia datang sana, maka boleh dia sholat sunat saja. Oke, wallahu alam. Ringkasnya gitulah. Memang saya dulu pun begitu juga. Pernah saya ada ustadz ataupun pernah buku saya terbaca, dia kata boleh kita ganti sholat sunat itu dengan zikir aja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia kata, supaya kita sholat sunat, kita duduk dengar ceramah. Tapi tidak ada dalil dia lah. Tidak ada dalilnya. Yang lebih kuat bagi saya sendiri, sholat sunat lebih kuat karena Nabi berada di atas mimbar menyuruh para sahabatnya sholat sunat dahulu. Meskipun Nabi sedang bagi khutbah. Padahal khutbah wajib dengar atau tidak? Wajib. Kan? Tapi menunjukkan bahwa utamakan dahulu salat sunat tahiyatul masjid. Oke, kemudian baru kita sambung mendengar ceramah. Wallahu alam. Jadi itu saja yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.